pemirsa beda pendapat kalau ngomongin soal disiplin guru. Nah ini nih yang lagi rame soal guru kelas 1 SD di Sulawesi yang dilaporin karena dituduh menganiaya muridnya, anak seorang polisi. Padahal guru sampai saksi mata bilang gak ada penganiayaan. Anaknya juga bilang ke orang tuanya kalau ia luka karena jatuh. Tapi pas ditanya lagi jawabannya berubah jadi dianiaya sang guru. Loh gimana sih? Ramai rekan-rekan guru datang, solidaritas menuntut keadilan dan vonis bebas terhadap Supriyani. Nah, kenapa jadi ramai banget dibahas dan jadi kontroversi? Jadi awalnya ada salah satu murid yang luka di pahanya. Pas ditanya orang tuanya, dia sih bilangnya jatuh di sawah. Terus ditanya ulang, jawabannya malah berubah. Bilangnya dianiaya gurunya, Supriyani. Akhirnya Supriyani dilaporin oleh ayah si murid yang juga seorang polisi di Konawe Selatan. Di saat penyelidikan, Supriyani bilang kalau dia dipaksa mengakui memukuli muridnya. Mengajar. Setelah masa honor sudah 15 tahun. 16 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Di tengah penyelidikan, mediasi juga dilakukan. Nah, di sini ramai disebut kalau Supriyadi ini disuruh bayar uang damai 50 juta rupiah. Akhir cerita, Supriyani dijadikan tersangka dan ditahan di lapas perempuan Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wonuraya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail awalnya dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dalam hal ini kita berjumpa kembali dengan Forum Organisasi Studi Kebijakan. Selamat berjumpa dengan para audien, penonton, pemirsa. Kami berdoa semoga semuanya sehat dalam naungan Allah yang Maha Kuasa, damai, sejahtera, dan hidup berkelimpahan. Oke, para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan menyampaikan tema tentang jangan menghukum dulu guru honorer Supriyani yang ada di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe, Sulawesi. Hal ini kami mengamati dari berita dengan adanya sidang perdana yang ada di Pengadilan Negeri, dalam Pengadilan Negeri Anggolo, tanggal 24 Oktober. Kami melihat nasib guru honorer Supriyani, saya merasa iba. Mengapa? Saya mengamati dari berita itu, guru honorer Supriyani adalah satu guru yang betul-betul guru, dan dia mesti punya surat tugas dari kepala sekolah dan resmi. Kedua, informasi yang kami terima, gajinya sebulan hanya 300.000. Bayangkan, 300.000 itu hidup pas-pasan dalam rumah tangga. Berikutnya, guru Supriyani ini mendapat tuduhan sebagai pelaku penganiayaan terhadap anak SD kelas 1 di dalam binaan dia, dan ini sudah mengembang, artinya sampai sidang pengadilan. Sebetulnya guru itu kalau saya ngamati
Jadi guru itu sudah hatinya baik, mau jadi guru. Tujuannya apa? Membina murid menjadi anak yang pinter, pandai, dan bisa berdikari, mandiri. Ini tujuan pendidikan. Tapi karena salah pahaman atau mungkin jadi terjadi konslet atau dianggap kasus pidana karena diduga menganiaya seorang anak SD kelas 1 dengan gagang sapu. Sebetulnya guru itu tidak punya tendensi untuk menganiaya, yakin. Guru itu mempunyai watak baik. Mengapa? Dia memberi kecerdasan, memberi ilmu, dan membimbing menjadi orang yang anak itu menjadi anak yang bisa dewasa, bertanggung jawab di masa yang akan datang. Jadi kalau mengasuskan guru itu sangat disayangkan. Dari guru yang gajinya guru honorer per bulan 300.000, bayangkan. Itu sebulan 300.000. Padahal kalau setahun itu berapa? Dihitung 300 kali 12. Setahun aja menerima 3.600.000. Kalau itu ada konon dalam mediasi, artinya tuntutan dari kedua pihak, ada mediasi atau terjadi istilahnya apa itu? Restoratif justice, itu artinya secara damai, dilakukan damai, itu tuntutannya dari pihak orang tua anak SD yang teraniaya tadi, atau minta ganti rugi 50 juta. Saya Kepala Desa Wonoraya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail awalnya dana 50 juta. Awal pertama yaitu saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Dalam artian masih minta waktu untuk berdamai. Namun seiringnya berjalannya waktu, dari pihak Pak Katiran menyambangi rumah saya untuk menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan perkara yang dialami istrinya. Nanti saya coba komunikasi ke pihak Polsek. Kebetulan di sana saya ketemu Pak Kanit, yaitu Kanit Reskrim, Pak Amir, yang mana dia menyampaikan bahwa untuk proses itu belum ada titik temu karena ibu saudara Alpa itu belum bisa memaafkan, dalam artian masih minta waktu. Nah, awal dengan artinya mungkin pihak keluarga menyampaikan bahwa bagaimana Pak, saya ingin cepat selesai ini masalah karena menyangkut beban juga bagi istrinya, seperti itu. Yang pertama, dengan inisiatif penyampaian dari Bapak Katiran menyiapkan dana 10 juta. Saya sampaikan ke pihak Pak Kanit Reskrim, namun beliau akan bertanya kembali kepada yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Pak Bowo. Setelah itu Pak Kanit menyampaikan belum mau Pak. Nah, saya kembali tanya kepada Bapak Katiran, bagaimana, berapa mampumu, dalam artian yang kamu siapkan untuk bisa membantu. Itu yang dia siapkan 20 juta. Nah, setelah muncul angka 20 juta itu,
saya sampaikanlah ke Pak Kanit Reskrim, dalam hal ini yaitu Pak Amir. Namun sesampainya di sana saya menanyakan, nanti saya komunikasikan kembali atau menyampaikan nanti hasilnya, seperti itu. Ternyata setelah itu tetap belum bisa, artinya mamanya kembar belum bisa memaafkan, dalam artian belum bisa mungkin proses damai seperti itu, atau ibu korban. Lanjut itu dengan munculnya angka 5 juta itu, kebetulan saya dipanggil ke sana. Bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5. Saya tanya, itu dari Pak Kanit, dari Pak Kanit Reskrim. Jadi muncul ini angka dari Pak Kanit, Pak Amir. Iya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Jadi sepulangnya itu nanti Pak, saya akan sampaikan kepada pihak terlapor, yaitu setelah saya tanya Ibu Suryani itu melalui suaminya, mohon maaf bukan Suryani tapi Supriyani, melalui suaminya, bagaimana ini ada angka yang dia sampaikan ke saya. Wah, kalau itu Pak berat sekali. Berat sekali. Terus bagaimana ini? Nah, kalau begitu Pak, prosesnya dilanjut saja sesuai penyampaian dari Bapak Katiran selaku suaminya Ibu Suryani SPD. Apa mungkin? Karena guru setahun aja hanya mendapat upah 3.600.000 setahun. Kalau 50 juta kan selesai berapa tahun? Lama kan? Bisa 13 tahun baru selesai membayar 50 juta. Itu ya impossible. Kasihan. Guru honorer gaji 300.000 dituntut restoratif justice dengan mediasi. Pertama membayar 50 juta. Kemudian 2 dituntut untuk berhenti bekerja sebagai guru. Wah, ini mateni karier. Guru itu dari muda dia sudah menjadi guru, ingin kariernya nanti bisa diangkat jadi guru tetap atau jadi diangkat oleh pemerintah. Ini kan kalau suruh berhenti ini kan mematikan karier. Itu sudah tidak pas tuntutannya itu dalam mediasi itu. Dan yang ketiga itu disuruh tadi bayar 50 juta, kemudian suruh berhenti bekerja. Ketika suruh mengakui bahwa dia melakukan penganiayaan. Padahal dalam saksi, dalam pengakuan kuasa hukum itu pihak Supriyani itu tidak melakukan penganiayaan, itu suruh mengakui. Ini sebetulnya tidak pas semua. Maka saya tolong untuk sidang perdana 24 Oktober 24 yang ada di Kota Pengadilan Negeri Anggolo, Konawe, jangan hukum dulu Supriyani. Mengapa dalam kasus hukum atau oriented justice system itu suatu orang mendapat hukuman itu bila ada 4 hal. 1, saksi, bukti, pengakuan dan petunjuk ahli atau saksi ahli. Ini dalam
oriented justice system, kronologisnya tidak pas. Dari saksi kuasa hukum Supriyani, dia tidak melakukan. Kedua, pengakuan dia tidak mengakui itu. Bukti harus ada, paling tidak ada sidik jari, kalau pegang sabu barang bukti sesuai pasal 183 dua alat bukti dalam persidangan, hakim baru bisa ini. Maka saya melihat guru honorer Supriyani ini sangat kasihan. Jangan dihukum dulu. Kita harus membuktikan sesuai dengan oriented justice system. 4 aspek yang kami katakan tadi. Jadi harus ada bukti, saksi, pengakuan, dan tunjuk ahli ya. Jadi untuk melihat itu, mediasi minta 50 juta itu, wah itu sangat bahaya, tidak sesuai dengan realita. Gaji per bulan 300.000, setahun 3.600.000, dia bisa membayar 50 juta itu mesti sampai dalam waktu masa 13 tahun. Karena mungkin tok ini. Ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya itu harus jiwanya bangun artinya bermoral, berharga diri, bermartabat, punya pri kemanusiaan itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau melihat kasus itu dengan mediasi yang 3 hal disampaikan, secara 1 membayar 50 juta, 2 berhenti menjadi guru, dan yang ketiga suruh mengakui, padahal dalam pengakuan pihak kuasa hukumnya tidak mengatakan tidak melakukan. Itu kan ya tidak sesuai dengan itu oriented justice system. Maka kami untuk menuntut agar perhatikan terutama yang terkait dengan pendidikan. Kepala dinas dari kota apa itu Konawe atau Waito, Kecamatan Bayo SD Negeri 4 untuk peduli dengan nasib Supriyani, kita lindungi. Dan itu kasihan, dengan gaji 300.000 sudah mau bekerja membangun pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, tapi kena dampak itu. Kita tetap pegang teguh pada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan undang-undang berlaku yang ada di Indonesia. Lindungi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah menjalani sidang perdana 24 Oktober di Pengadilan Anggulu, Sulawesi, Kabupaten Konawe. Saya sangat respect dan respon memberikan iba ikut prihatin dengan kasus itu. Mudah-mudahan dalam berjalannya proses banyak pihak yang membantu guru honorer Supriyani biar tegar bisa menjalankan tugas kembali dan jangan dihukum. Ini usulan kami dari lembaga LSM Orkestra Forum Orientasi Studi Kebijakan. Kita tegakkan keadilan dan kita membangun bangsa ini, bangsa yang bermartabat, tidak sewenang-wenang atau semaunya sendiri. Semua itu harus prosedural sesuai hukum yang berlaku dan sesuai Undang-Undang Pancasila, Anggaran Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian
kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.